Pemirsa Kendari hari ini kembali hadir masih bersama Imran Tumora, perintis jalur Puncak Megongga, dan Muhammad Asri, Ketua Mahacala Universitas Haloleo. Saya masih kembali ke Bang Imran. Kita kan sudah jalur-jalur itu kita tahu bahwa ada beberapa yang harus kita lalui. Nah, dari pengalaman dari pertama sampai sekarang, apa harusnya yang kita persiapkan sebelum mendaki? Ini untuk Megongga ya? Ya, untuk Megongga. Untuk Megongga. Kalau untuk yang paling pertama sih sebenarnya fisik. Fisik yang para pendaki itu yang paling utama. Benar-benar sehat itu dipastikan. Kemudian perencanaannya. Manajemen ini memang harus diatur. Kita tidak seperti gunung-gunung tempat lain, mungkin sudah disiapkan shelter. Ini tidak. Karena kita harus perhitungkan memang kemungkinan terburuk. Terburuk. Ya, karena itu ada sungai. Nah, ini juga jadi persoalan. Makanya kita sungai sebelum mendaki. Sebelum mendaki itu kalau saya tidak salah itu ada 3 sampai 4 kali penyeberangan sungai. Nah, bukan satu, bukan. Itu cukup deras. Nah, bagi mungkin pendaki yang tidak tahu paham berenang, itu juga menjadi faktor yang harus diperhatikan itu. Nah, pada saat banjir atau hujan itu sama sekali kalau tidak paham tidak bisa dilewati. Karena arusnya cukup deras. Nah, itu. Jadi faktor perencanaan memang sudah harus diperhitungkan. Nah, di manajemen ini sebenarnya itu tadi bagaimana proses administrasi juga dilakukan, bagaimana melapor, menginformasikan kami mau naik berapa hari, kami ini siapa, itu perlu di desa terakhir pada saat kita mendaki. Nah, biasanya kepala desa juga sudah menyiapkan karena mungkin sudah sering orang ke sana ya. Jadi dia sudah menyiapkan ada proses administrasi di situ untuk melapor. Kita melapor, perkiraan kita 4 hari. Ya kan, memang bisa jadi orang ke situ cuma bukan mendaki, ada yang mau penelitian. Nah, itu harus ditahu oleh pihak aparat di situ. Kemudian itu dia bilang dari manajemennya harus diperhatikan, terutama itu dia bilang dari logistik sama paling tidak obat-obat dasar harus 3K itu harus ada itu. Karena apakah dia cuma sakit kepala itu kan berpengaruh. Tapi memang selalunya kalau mau melakukan pendakian seperti itu harus dipersiapkan kondisi terburuk ya. Harus, kita tidak akan memperkirakan kondisi yang pas-pas, tidak bisa. Jadi kalau bilang kita 4 hari, logistik harus 5 hari. Oh begitu. Iya, tidak bisa 4 hari. Jangan 4 hari memang 4 hari, bahkan mungkin itu perhitungan juga kembali logistik juga penting itu. Jangan bawa logistik yang pas-pasan karena di sana nggak ada warung untuk beli itu. Jadi kalau sudah bawa harus, dan tidak sangat susah untuk, karena komunikasi susah untuk menyuplai ke atas karena cukup jauh. Iya. Mungkin untuk Ketua Mahacala, di proses untuk Mahacala sendiri, untuk sekarang ini kan apa sih yang harus dipersiapkan? Mungkin administrasi seperti kemarin, mungkin informasi daripada saya bahwa kita tidak menyalahkan yang peristiwa yang ini, tapi mungkin ada yang abai di sini, ada yang lalai, tapi mungkin apakah penting itu soal administrasi, mungkin surat atau seperti apa sebenarnya kalau dari Mahacala sendiri? Ya, terima kasih. Jadi pertama-tama mahasiswa pecinta alam Universitas Haloleo mengucapkan turut berbelasungkawa atas kejadian ini yang menimpa teman-teman kita di pecinta alam. Terus yang kedua, ada sedikit saya yang klarifikasi terkait kebetulan tadi pagi ada media cetak yang memberitakan bahwasanya korban yang meninggal ini dari mahasiswa pecinta alam Mahacala UHO. Iya. Jadi itu saya mau klarifikasi bahwa itu tidak benar, bahwasanya dari anggota sendiri kami tidak ada yang melakukan pendakian di sana, tidak tergabung di 6 orang korban ini. Selanjutnya untuk kalau dari sisi kami di Mahacala terkait masalah manajemen ekspedisi atau manajemen sebuah kegiatan biasa, itu ada yang pertama kita persiapan. Nah, di persiapan inilah yang banyak kita godok, mulai dari kita survei, mulai kita administrasi, terus kita membuat sebuah perencanaan. Dan kalau di Mahacala sendiri yang harus dipersiapkan itu yang paling penting adalah dari orangnya sendiri. Bagaimana? Fisik kayak tadi ya. Iya, salah satunya adalah fisik. Terus yang bagaimana itu harus mulai dari pengetahuan, ke fisik itu kesehatan, terus bagaimana kita. Memang setiap pendakian seperti ini memang harus ada yang berpengalaman satu yang mengetahui medan. Iya, kalau
kalau untuk lebih bagusnya setiap kegiatan itu selalu didampingi dengan orang-orang yang memang betul-betul pengalaman. Karena apabila terjadi trouble seperti itu, ada yang bisa kendalikan atau kontrol. Karena terus kalau yang masalah administrasi juga itu yang katakan tadi itu sangat penting. Karena dengan administrasi kita menyurat ke kepala desa, ke Koramil, itu kan kita bisa ketahui informasi-informasi terkait mungkin gunung yang kita mau daki, mungkin cuaca. Menurut informasi itu pos 6 itu di danau terakhir, orang disebut biasanya danau Coca-Cola karena warnanya coklat itu. Nah dari situ biasanya ke pos 7 bisa setengah hari. Bisa setengah hari kita naik itu. Nah dari pos hari juga sampai dibilang pos 7 itu sekitar pos 7 lah sebenarnya kami menimbun logistik biasanya sebelum. Jadi perkiraan misalnya kita sore balik. Itu di pos 7 bukan jauh-jauh. Nah biasanya peralatan standar yang harus dibawa itu kan kemudian baju cadangan. Nah kalau masih bisa masuk flysheet, tapi tenda biasanya sudah dibawa. Sudah disimpan. Ya biasa raincoat atau baju hangat satu dan baju kering satu. Karena kalau udah basah itu harus satu hari lewat. Untuk di puncak atau memang hanya naik sesaat baru turun ke. Tujuannya adalah sampai ke puncak balik ke camp. Yang kalau misalnya tadi kasusnya ternyata logistik disimpan jauh, itu sebelum ke puncak terakhir. Udah sore lagi. Misalkan dari hari ini akan kembali setelah yang satu ini.